selamat datang dan selamat bertemu kembali. Di sini kita akan membahas tentang pemodelan penyakit SIRS, penyebaran penggunaan narkoba dengan metode treatment. Nah, adik-adik, kita bahas poin yang pertama adalah identifikasi kasus. Kita harus tahu narkoba itu apa sih? Nah, adik-adik, jadi narkoba itu adalah zat yang dapat memberikan dampak pada sistem kerja otak. Untuk menekan laju penyebaran penggunaan narkoba yang terus meningkat, dilakukan pengobatan dengan treatment. Nah, asumsi-asumsi yang digunakan pada model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, total populasi N dianggap konstan dan dalam periode waktu pemodelan dan diasumsikan populasi bersifat tertutup, atau bisa dikatakan tidak ada imigrasi atau emigrasi. Yang kedua, terdapat proporsi penggunaan narkoba yang masuk pengobatan di setiap periode waktu pemodelan. Yang ketiga, penggunaan narkoba yang tidak dalam masa pengobatan dapat menginfeksi individu yang rentan, dan penggunaan narkoba dalam masa pengobatan dengan treatment holistik. Yang keempat, pengguna narkoba dalam masa pengobatan dapat menjadi kambuh jika melakukan kontak dengan pengguna narkoba yang tidak dalam masa pengobatan. Yang kelima, pengguna narkoba dalam masa pengobatan tidak dapat menginfeksi individu yang rentan. Yang keenam, seluruh individu dalam populasi diasumsikan sama-sama rentan terhadap kecanduan narkoba. Yang berikut, yang sudah sembuh tidak bisa menjadi individu pengguna narkoba sebelum menjadi individu rentan terlebih dahulu. Yang berikutnya lagi, individu pengguna narkoba dapat sembuh tanpa melalui masa pengobatan. Yang terakhir, persediaan dan transaksi narkoba akan terus berjalan. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui asumsi-asumsinya, kita akan menentukan variabel-variabelnya. Nah, di sini variabel-variabel yang digunakan untuk membentuk model matematika penyebaran narkoba adalah yang pertama adalah variabel S. Variabel S ini adalah kelompok individu yang rentan menjadi pengguna narkoba. Individu yang rentan yang menjadi pengguna narkoba adalah usia 15 sampai 64 tahun. Variabel yang kedua adalah I. Variabel I ini adalah kelompok individu yang menjadi pengguna narkoba dan belum melakukan pengobatan. Variabel yang ketiga adalah T. Variabel T ini adalah kelompok individu pengguna narkoba yang melakukan pengobatan. Dan variabel yang terakhir adalah variabel R, di mana kelompok individu yang sembuh dari pengguna narkoba. Nah, adik-adik, setelah kita menentukan variabel-variabelnya, kita tentukan juga parameter apa saja yang digunakan. Nah, di sini parameter yang pertama adalah lambda. Lambda ini adalah jumlah individu dalam populasi yang memasuki populasi rentan. Di sini ada juga mu. Mu ini adalah tingkat kematian alami dari populasi. Di sini ada delta 1, adalah tingkat kematian pengguna narkoba tidak dalam masa pengobatan. Di sini ada delta 2, adalah tingkat kematian pengguna narkoba dalam masa pengobatan. Di sini juga ada beta, di mana tingkat penyebaran individu menjadi pengguna narkoba. Di sini juga ada parameter nu, di mana tingkat pengguna narkoba dalam masa pengobatan yang sembuh menggunakan narkoba. Berikutnya adalah rho, di mana tingkat pengguna narkoba yang memasuki treatment. Ada juga epsilon, adalah tingkat kematian karena tidak patuh menjalani treatment. Adik-adik, di sini juga ada omega, di mana tingkat individu pengguna narkoba yang sembuh tanpa melakukan treatment. Di sini juga ada sigma, adalah tingkat perpindahan individu yang sembuh setelah melakukan treatment. Yang terakhir adalah gamma, adalah tingkat perpindahan individu yang telah sembuh dari pengguna narkoba menjadi individu yang rentan kembali menjadi pengguna narkoba. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui asumsi-asumsi,
Maka dapat kita susun diagram atau skema dalam model matematika SEARCH. Menyebar pengguna narkoba dengan treatment adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik perhatikan ya. Nah, ini ada anak panah masuk. Anak panah masuk ini adalah semua populasi yang masuk pada populasi rentan. Nah, di dalam populasi rentan ini, nah adik-adik, jadi S ini adalah populasi rentan. Nah, adik-adik, di dalam populasi rentan ini adanya kasus meninggal karena kasus meninggal secara alami. Nah, adik-adik, yang secara alami ini artinya dia meninggal bukan karena faktor narkobanya, tetapi dia meninggal mungkin karena faktor lain, mungkin karena faktor penyakit lain atau karena kecelakaan atau lain sebagiannya. Nah, adik-adik, setelah dari populasi rentan ini dia akan menuju ke populasi infeksi. Nah, adik-adik, jadi ini adalah infeksi adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan, ini ada anak panah ke bawah. Nah, anak panah yang menuju ke bawah ini berarti populasi yang infeksi yang meninggal secara alami dan juga yang meninggal karena narkoba tersebut. Nah, setelah itu ada anak panah menuju ke atas. Nah, anak panah yang menuju ke atas adalah populasi yang sudah infeksi, dia akan melakukan treatment. Nah, anak panah yang menuju ke atas ini artinya dia melakukan treatment. Sedangkan ada anak panah yang menuju ke infeksi lagi. Nah, ini berarti populasi yang sudah melakukan treatment dia akan terinfeksi kembali. Nah, setelah itu ada anak panah ke kiri. Nah, anak panah yang ke kiri ini dia berarti populasi yang meninggal secara alami dan populasi yang meninggal karena narkoba tersebut, adik-adik. Nah, di sini juga ada anak panah yang menuju ke atas. Anak panah yang menuju ke atas ini itu artinya dia yang sudah melakukan treatment tetapi dia meninggal. Dia meninggal karena dia tidak mematuhi prosedur-prosedur treatment tersebut, makanya dia meninggal, adik-adik. Nah, setelah itu ada anak panah menuju ke R. Anak panah yang menuju ke R ini adalah populasi yang sembuh setelah melakukan treatment. Nah, adik-adik, kita kembali ke populasi infeksi. Nah, anak panah yang dari populasi infeksi menuju populasi sembuh ini, R ini adalah populasi sembuh ya, adik-adik. Nah, populasi yang infeksi, anak panah yang dari populasi infeksi menuju populasi sembuh ini adalah dia yang sembuh tanpa melakukan treatment. Artinya dia tidak melakukan pengobatan, dia tidak melakukan treatment, tapi dia bisa sembuh. Nah, dari sini, dari populasi sembuh ini, dia juga pasti akan meninggal karena faktor lain, bukan karena narkoba tersebut, tapi karena faktor lain sehingga dia bisa meninggal. Nah, adik-adik perhatikan anak panah yang anak panah ini artinya anak panah dari R ini, anak panah yang dari R menuju R ini adalah populasi sembuh yang kembali lagi ke populasi rentan. Artinya dia sudah sembuh dari narkoba nih, dia sudah sembuh dari narkoba tetapi dia rentan kembali karena mungkin pergaulan dari temannya sehingga dia rentan kembali, adik-adik. Nah, dari skema ini kita bisa bawa dia ke dalam bentuk matematikanya, adik-adik. Nah, berdasarkan gambar kita bentuk matematikanya, model matematikanya berupa sistem persamaan diferensial. Nah, adik-adik perhatikan. Di sini ada ds per dt. Ini artinya adalah laju populasi rentan terhadap laju populasi rentan terhadap waktu. Nah, adik-adik, laju populasi rentan terhadap waktu ini sama dengan, nah adik-adik perhatikan, ini adalah laju seluruh populasi yang masuk pada populasi rentan dikurang beta iis. Beta iis artinya ini nih anak panah yang dari rentan ke infeksi tadi. Nah, beta isi per n ini seluruh populasinya dikurang dengan mu s ini adalah kematian secara alami tadi ya, adik-adik, dan ditambah dengan gamma r ini artinya populasi yang sembuh dia kembali lagi ke rentan. Nah, adik-adik perhatikan
perhatikan tanda operasinya. Nah, pada saat populasi masuk pada populasi rentan ini dia positif karena dia bertambah. Nah, setelah itu anak panah keluar menuju infeksi sehingga adanya tanda kurang. Nah, setelah itu dia berkurang lagi karena tadi adik-adik di posisi rentan dia adanya yang meninggal secara alami tadi. Nah, tetapi dia bertambah ketika populasi yang sudah sembuh kembali rentan lagi. Makanya di sini kita tulis lambda dikurang beta IS per N dikurang mu S tambah gamma R. Nah, itu untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk populasi infeksi terhadap waktu itu sama dengan beta IS per N dikurang rho I tambah nu T dikurang mu tambah delta 1 I dikurang omega I. Nah, adik-adik perhatikan. Nah, di sini beta IS ini dia bertambah sehingga dia bertambah dari populasi rentan ini sehingga dia positif. Nah, setelah itu dia berkurang karena populasi yang rho I ini dia melakukan treatment sehingga dia berkurang. Nah, dia bertambah lagi ketika yang sudah melakukan treatment dia terinfeksi kembali sehingga di sini dia bertambah lagi. Setelah itu dia dikurang dengan kematian secara alami dan kematian karena narkoba tersebut sehingga di sini mu ditambah delta 1 I dikurang dengan populasi infeksi menuju populasi sembuh. Nah, omega I ini adalah populasi infeksi menuju populasi sembuh tanpa melakukan pengobatan. Nah, yang ketiga ini adalah populasi treatment terhadap waktu. Ini sama dengan kenapa di sini dia positif karena adanya penambahan dari infeksi. Nah, setelah itu dikurang dengan nu T. Nah, nu T ini adalah setelah dia melakukan treatment dia berkurang lagi, dia kembali ke infeksi. Nah, setelah itu dia dikurang lagi dengan mu tambah delta T. Mu tambah delta T ini adalah dia berkurang karena adanya yang meninggal secara alami dan meninggal karena faktor narkoba tadi. Nah, di sini dia berkurang lagi karena adanya yang meninggal karena tidak mematuhi prosedur treatment tadi. Nah, di sini juga dia berkurang lagi karena adanya populasi sembuh setelah melakukan treatment sehingga rho I dikurang nu T dikurang mu tambah delta 2 T dikurang epsilon T dikurang sigma T. Nah, yang keempat laju populasi sembuh terhadap waktu. Ini sama dengan omega I tambah del sigma T kurang gamma R dikurang mu R. Nah, di sini omega I ini dia positif karena adanya penambahan dari populasi infeksi terhadap populasi sembuh sehingga dia positif. Nah, dia bertambah lagi ketika adanya populasi yang sembuh setelah melakukan treatment. Nah, tetapi dia akan berkurang ketika populasi yang sudah sembuh ini dia akan kembali rentan lagi sehingga dia berkurang. Nah, di sini juga dia akan berkurang lagi ketika ada yang meninggal secara alami. Nah, adik-adik, dari penjelasan kakak di atas, semoga adik-adik bisa memahami ya adik-adik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.